Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pendidikan Pancasila sebagai ideologi. Perkenalkan, saya sendiri Nafisa Najul Ula dengan NIM akhir 054 dan teman saya. Saya Maulida Kusuma Aprila Putri dengan NIM akhir 029. Saya Luki Nurrahma dengan NIM akhir 030. Saya Dia Ayu Kolbi dengan NIM akhir 055. Dan saya Aprilia Dwi Anggraini dengan NIM akhir 210. Ada rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud ideologi, apa saja fungsi ideologi, penjelasan mengenai dimensi ideologi, penjelasan mengenai macam-macam ideologi, perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi liberasi, sosialis, dan komunis, dan yang terakhir apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Definisi dari ideologi menurut Calik 2014, secara etimologis, ideologi berasal dari kata ideo dan logos. Ide berarti gagasan, sedangkan logos berarti informasi. Jadi secara etimologis, asal-usul bahasa, ideologi berarti ilmu yang mempelajari asal-usul gagasan. Ada pula yang menganggap ideologi sebagai seperangkat gagasan dasar kehidupan dan masyarakat. Misalnya pendapat agama atau politik. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Fungsi ideologi bagi suatu negara adalah sebagai pandangan hidup dan petunjuk arah di berbagai aspek hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Ideologi merupakan kumpulan gagasan ide dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa fungsi ideologi bagi suatu negara. 1. Fungsi ideologi sebagai pegangan pendidikan. 2. Fungsi ideologi struktur kognitif. 3. Fungsi ideologi orientasi dasar. 4. Fungsi ideologi norma-norma. 5. Fungsi ideologi yang menjadi bekal dan jalan. 6. Fungsi ideologi sebagai kekuatan. Berikutnya dimensi ideologi. Dimensi ideologi dapat diartikan sebagai aspek yang mendefinisikan dan menggambarkan suatu ideologi tertentu. Berikut beberapa dimensi ideologi yang digunakan, yaitu 1. Dimensi idealis. Dimensi idealis adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematik dan rasional, yaitu terdiri dari hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Dimensi idealis Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. 2. Dimensi normatif adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang tentunya harus dituangkan dalam sistem normatif sebagaimana tercantum dalam Kata Pengantar Undang-Undang Dasar 1945 bab 4. 3. Dimensi realistiknya adalah ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya adalah macam-macam ideologi. Terdapat berbagai jenis ideologi yang mempengaruhi pandangan dan kepercayaan suatu masyarakat atau negara. Di bawah ini adalah contoh berbagai ideologi dan penjelasannya. Yang pertama, kapitalisme. Ideologi ini menekankan kepemilikan modal oleh pihak swasta untuk menguasai pasar dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Yang kedua, liberalisme. Fokus utama ideologi ini adalah kebebasan pribadi, demokrasi, dan kebebasan ekonomi yang harus diperjuangkan. Yang ketiga, marxisme adalah sebuah ideologi yang berfokus pada perlawanan terhadap kapitalisme dengan tujuan kesetaraan sosial dan kesejahteraan bersama. Yang keempat, sosialisme. Ideologi ini mirip dengan komunisme, di mana kepemilikan aset dan modal dikelola bersama untuk kepentingan negara. Yang kelima, ideologi nasionalisme, yaitu menekankan kedaulatan nasional dan patriotisme yang kuat, serta mengacu pada 3 bentuk utama, yaitu nasionalisme sipil, nasionalisme etnis, dan nasionalisme romantis. Yang keenam, fasisme. Ideologi ini menekankan kepemimpinan tunggal, kuat, otoriter, dengan sistem negara yang ketat. Yang ketujuh, demokrasi ideologi. Ideologi ini menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedelapan, ideologi anarkisme adalah ideologi yang menolak kekuasaan negara dan hierarki sosial, serta menganjurkan kebebasan individu yang bebas dari campur tangan negara. Yang kesembilan, yaitu ideologi feminisme. Ideologi ini memperjuangkan persamaan hak dan tanggung jawab bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya yaitu perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi liberasi, sosialis, dan komunis. Ideologi Pancasila pada dasarnya berbeda dengan ideologi liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Adalah seperangkat nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan berdasarkan sila Pancasila, dan Pancasila juga merupakan ideologi terbuka yang nilai dan ciri-cirinya tidak dipaksakan dari luar. Oleh karena itu, perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme, sosialisme, dan komunisme terletak pada pandangannya terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar, institusi politik, serta hak dan kebebasan individu. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila mengacu pada cara berpikir yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar sesuai dengan instrumentalnya, bukan sekedar nilai intinya. Ideologi Pancasila juga menjadi dasar negara Indonesia dan berperan penting dalam membentuk dan menanamkan konsep cita-cita negara dalam warna nasionalnya. Demikian pula keterbukaan ideologi bukan hanya sekedar penegasan pemikiran dinamis para pendiri negara pada tahun 1945, namun juga merupakan kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Baik, di sini kami membuka pertanyaan. Oke, sudah ada 2 yang bertanya. Dipersilakan kepada Mbak Abidah Ardelia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bidar Deli Arini dengan NIM akhir 220. Saya izin bertanya, menurut kalian bagaimana Pancasila sebagai ideologi dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami simpan dulu. Selanjutnya kepada Mbak Zuhrufia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, nama saya Zulfia Azahra dengan NIM akhir 205. Saya mau bertanya, bagaimana apabila salah satu fungsi negara tidak terlaksana dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah dapat diterima? Baik, pertanyaannya kami simpan. Terima kasih. Mungkin kepada teman-teman yang lain ingin bertanya, kami minta waktu untuk berdiskusi.
Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Delia yang akan dijawab oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ardelia. Di sini pertanyaannya, menurut kalian bagaimana Pancasila sebagai ideologi dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia? Jawabannya, Pancasila sebagai ideologi negara dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, karena ia merupakan dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam 5 asas, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, yang menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Sebagai pedoman, Pancasila juga berperan sebagai alat pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Bagaimana, Mbak Ardelia, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, di sini pertanyaan dari Mbak Zuhrufia akan dijawab oleh teman saya, Mbak Putri, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zuhrufia. Bagaimana apabila salah satu fungsi negara tidak terlaksana dan bagaimana cara mengatasinya? Jika salah satu fungsi dari ideologi negara tidak terlaksana, misalnya fungsi dari ideologi struktur kognitif, cara mengatasinya adalah dengan mengembangkan bela negara dan memperdalam rasa cinta terhadap negara. Pemerintah atau kementerian harus bersatu ancaman melawan ideologi dan mengadakan upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan lain-lain. Ideologi dapat menentukan identitas suatu bangsa, yakni suatu jati diri yang akan berbeda dengan negara lain. Misalnya ideologi Pancasila di Indonesia, tanpa ideologi suatu negara akan rapuh dan perlahan-lahan akan hancur. Bagaimana Mbak Zulfia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk kesimpulan presentasi kami kali ini bahwasanya ideologi itu adalah seperangkat gagasan yang menjadi pedoman bagi sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Ideologi itu memiliki fungsi tersendiri bagi suatu negara. Dimensi ideologi yang digunakan yaitu dimensi idealis, normatif, dan realistik. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme, sosialisme, dan komunisme terletak pada pandangannya terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar, institusi politik, serta hak dan kebebasan individu. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengacu pada cara berpikir yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar sesuai dengan nilai-nilai instrumentalnya, bukan sekedar nilai intinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.